ilustrasi telah dikenal sejak lama dimulai dari zaman Babilonia Yunani, para ahli aljabar Musilin abad ke-9 sampai ke-15 dan dilanjutkan matematikawan Eropa abad ke-18 sampai 2 dekade pertama abad ke-19. Transformasi geometri adalah suatu fungsi yang mengaitkan antara setiap titik di bidang dan suatu aturan tertentu. Titik pengaitan ini dapat dipandang secara aljabar atau geometri. Sebagai ilustrasi, jika titik XY dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik XY. Cara aljabar transformasi ini ditulis T XY sama dengan X ditambah Y, atau dalam bentuk matriksnya seperti ini. Nah, seterusnya ada rumusan masalah. Yang ke-1 ada apa pengertian translasi dan bagaimana prosesnya berlangsung. Kedua, ada saja jenis dan metode translasi yang umum digunakan. Tujuan kami membuat makalah ini untuk memahami konsep dasar translasi, mengenali jenis-jenis dan metode penerjemahan, serta menganalisis tantangan yang sering dihadapi dalam proses translasi. Ada bab kedua, yaitu pengertian translasi. Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah yang besar yang sama. Oleh karena termasuk perpindahan atau pergeseran, maka objek yang mengalami translasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Ya, itu artinya bayangan objek akan selalu kongruen dengan objek awalnya. Baik, selanjutnya kita akan memahami dulu konsep dasar dari translasi itu seperti apa. Di sini ada sebuah grafik dan ada sebuah pertanyaan. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Jadi pada semuanya titik A ini berada pada koordinat 2 dan 3. Lalu kita diminta untuk bergeser ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digeser ke kanan, lalu digeser 4 satuan ke atas. Jadi tadi 1, 2, 3, 4. Jadi translasinya adalah 6 dan hasil dari koordinat translasinya itu adalah 8,10. Namun ada rumusnya, yaitu X itu adalah koordinat translasi, yaitu 2,3. Translasi kayaknya yaitu translasi. Lalu kali ini adalah pergeseran ke kanan yang menjadi positif, lalu pergeseran ke kiri menjadi negatif. Lalu B ini pergeseran ke atas menjadi positif, pergeseran ke bawah menjadi negatif. Lalu A ini adalah hasil dari pergeseran, yaitu bayangan dari pergeseran. Nah, kita coba untuk yang tadi kita sudah melakukan cara yang manual. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus A 2,3 ditranslasikan 6 dan 4. Maka pada rumus ini adalah X tambah A, yang artinya 2 ditambah 6 sama dengan 8, Y ditambah B, yang artinya 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka hasilnya sama seperti yang sudah kita lakukan secara manual, yaitu 8,7. Nah, kemudian bagaimana cara kita memahami konsep dari translasi? Selanjutnya, translasi ini memiliki beberapa jenis. Salah satunya itu translasi titik. Selanjutnya langsung kita masuk ke jenis translasi titik. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2000
satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Jika kita menggunakan cara manual akan sangat sulit karena ini berjumlah ribuan ya, sehingga tidak bisa kita hitung. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti tadi atau ada rumusnya, yaitu hasil titik pergeseran sama dengan XY ditambah HB. Oke, langsung saja kita masukkan. XY ini merupakan hasil awal atau titik awal, yaitu min 5, min 6 ditambah pergeserannya, yaitu 2017 dan 2020. Langsung saja kita jumlahkan. Min 5 ditambah 2017 yaitu 2012. 6 ditambah 2020 yaitu 2026. Jadi ini adalah hasil dari pergeseran dan merupakan titik bayangan akhir. Nah, ini merupakan contoh dari translasi titik. Selanjutnya yaitu translasi garis. Setelah kita membahas translasi pada titik, maka kita akan berlanjut kepada translasi pada garis. Di sini ada satu soal, yaitu bayangan garis dengan B2X tambah 3 jika digeser 3 satuan dan 2 satuan ke bawah adalah, kita saya sudah menuliskan rumus matriks ini, yaitu bayangan asli dan juga satuan matriks. Kita cari dahulu yaitu satuan matriks terlebih dahulu. Di sini kita ketahui bahwa ada satuan di kanan, maka di sini adalah satuan matriks 3 ke kanan. Jika ke kanan berarti nilainya positif, tapi jika ke bawah maka nilainya negatif. Maka di sini 2-nya 2 min 2. Jadi kita ketahui bahwa satuan matriksnya yaitu, setelah itu kita ketahui bahwa persamaan satu yaitu ini. Jadi persamaan satu dan akan menghasilkan bayangan sama dengan asli dan satuan matriks. Dan bayangan Y asli dan juga 2. Kita ketahui bahwa X ini akan menghasilkan bayangan akan ini asli, terus bayangan ini bisa ubah karena kita ubah tadi ya, asalnya dari plus menjadi min. Karena ini ada yang tukang yang membuka, jadi menghasilkan plus dan minus tertukar. Terus ini juga sama, yaitu bayangan terdapat di sini dan menjadi asli. Ini menjadi bayangan min 2 akan menjadi plus 2. Dan kita mendapatkan bayangan sama. Kita samakan, kita simplifikasikan untuk mencari bayangan dari jika satuan kita digeser ada 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, itu akan menjadi bayangan. Jadi kita substitusikan nilainya. Nah, kita udah lihat yaitu bayangan D tambah 2 dari sini sama dengan 2 ini dari asli ya, dari 2x ditambah 3, 2x tambah 3, dan x ini nilai dari sini x, bayangan x min 3 ditambah 3 akan menghasilkan bayangan 2 ditambah 2 sama dengan 2 bayangan x dikurangi 6. Kenapa 6? Karena 2 dikali min 3 sama dengan min 6 ditambah 3, lalu Y bayangan ditambah 2 akan menghasilkan 2x
di min 3. Kenapa min 3? Karena min 6 ditambah 3 sama dengan 3. Dan hasilnya adalah Y 2 min 3 ditambah min 3 dikurangi 2 sama dengan 5. Dan jadi 2x kalau kita ke bawah. Jadi hasil dari bayangan garis 2x tambah 3 digeser ke satuan kanan dan 2 satuan ke bawah, ini akan menghasilkan 2x bayangan min 5. Sekian. Nah, baik, selanjutnya yaitu translasi fungsi atau jenis dari translasi yang ketiga. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Tentukan bayangan garis 2x plus 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh translasi min 2, 3. Penyelesaiannya sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu ini hasil titik koordinat bayangan sama dengan xy ditambah min 2 per 3. Min 2 per 3 ini dari sini yaitu translasinya. Lalu selanjutnya kita jumlahkan saja langsung. X ditambah min 2 sama dengan min 2 y ditambah 3 y plus 3. Nah, selanjutnya kita insert x aksen sama dengan x min 2, y aksen sama dengan y plus 3. Nah, kita insert, jadi x di ke kiri kan plus, karena ini ke kiri jadinya jadi plus, karena awalnya min kiri jadi plus, lalu sama dengan x tetap. Hasilnya x sama dengan x aksen tambah 2. Sama halnya seperti ini juga sama. Y aksen tetap di sini, lalu plus 3-nya dipindah ke kiri sama dengan min 3 sama dengan y, jadinya y sama dengan y aksen min 3. Nah, ini adalah fungsi yang ada pada soal. Lalu kita masukkan 2 ini dari mana? 2 ini dari sini. Lalu kenapa ini ada x plus 2? Karena dari sini x sama dengan x aksen plus 2. Ini dimasukkan plus 3 y min 3 kurangi 6 sama dengan 0. Lalu kita sekarang dijumlahkan. Nah, ini 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 4, 2 dikali 2 sama dengan 4, plus 3 dikali y sama dengan 3y, dikali lagi 3 dikali 3 sama dengan 3 dikali min 3 sama dengan min 9 dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu yang ada hurufnya seperti x dan y ini dipindahkan ke depan. 2x, 3y, lalu yang angkanya dijumlahkan. Plus 4, min 9, min 6 sama dengan min 11 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil dari soal pada translasi fungsi. Jadi sekian contoh soal dari translasi fungsi. Selanjutnya ke jenis translasi kualitatif. Setelah kita membahas translasi pada titik, pada garis, pada fungsi, nah kita pada tahap terakhir yaitu translasi berurutan. Di sini terdapat soal yaitu Didu berjalan sejauh 50 meter ke arah timur, kemudian 40 meter ke arah utara menuju toko buku. Setelah Didu membeli beberapa buku, dia melanjutkan perjalanan sejauh 80 meter ke barat dan 30 meter ke utara menuju sekolah. Jika koordinat awal Didu adalah 0,4, jadi kita titik awal Didu itu terdapat di min 6. Kita perhatikan lagi, Didu berjalan sejauh 50 meter ke arah timur. Ini titik awal. Titik awal dulu, maka berjalan sejauh 50. Jadi kita ingat 1, 2,
30 meter ke arah utara. Ke utara ya. Utara itu terdapat 40. Berarti 1, 2, 3, 4. Tepat di sini. Nah, di sini berarti terdapat toko menuju toko buku. Toko buku. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sejauh 80 meter ke barat. 80 meter. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berada di sini. Sehingga arah barat. Kemudian dia berjalan ke utara dalam 30 meter. 30 cuma ini 1, 2, 3. Berarti tempat sekolah itu sekolah. Jika kita menggunakan matriks, transaksi pertama yaitu ada transaksi 1, 50, 40. Aman, berarti ini tidak negatif, ini positif, dan ini ke arah utara juga positif, jadi tidak ada yang negatif. Ini lalu transaksi kedua yaitu 80 meter ke arah. Dikarenakan dia melanjutkan ke barat, dari barat itu adalah negatif, maka sehingga 80 ini adalah min 80. Dan yang terakhir 30 meter ke utara. Utara itu berarti positif. Transaksi 1 ditambah transaksi kedua. Kemudian 50 ditambah 80 sama dengan 30. 40 ditambah 30 sama dengan 70. Nah, udah beres nih. Sehingga kita akan menjumlahkan pada titik awal kalau gitu. Sekian dari transaksi berurutan. Yeah, Bobby Valentino.